Good Corporate Governance atau GCG merupakan sistem yang mengatur, mengelola, dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk meningkatkan kinerja perusahaan, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada stakeholder, karyawan, kreditur, dan masyarakat sekitar. Good Corporate Governance menjaga keseimbangan di antara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat. Selanjutnya ada prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip GCG dikenal dengan istilah TARIF, yaitu T. Transparansi, A. Accountability, R. Responsibility, I. Independency, dan F. Fairness. Prinsip pertama yaitu ada T. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Yang kedua ada A atau accountability, yaitu terkait kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efisien. Kemudian yang ketiga ada R atau responsibility, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Kemudian yang keempat ada I atau independensi, yaitu perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Kemudian yang terakhir ada F atau fairness, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan. Kemudian ada manfaat GCG. Yang pertama, meminimalkan agen cost, yaitu pemegang saham harus menanggung biaya yang timbul akibat dari pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya ini dapat berubah kerugian karena manajemen memakai sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi atau perubahan biaya pengawasan yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mencegah hal tersebut terjadi. Kemudian yang kedua, meminimalkan cost of capital, yaitu sebuah perusahaan yang baik akan selalu menciptakan referensi positif bagi kreditur. Kemudian yang keempat, meningkatkan nilai saham perusahaan, yaitu bila perusahaan dikelola dengan baik agar selalu sehat, maka dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya. Kemudian yang terakhir, meningkatkan nilai perusahaan, yaitu salah satu faktor penting yang berhubungan dengan kinerja dan keberadaan perusahaan di mata masyarakat dan investor adalah citra perusahaan. Selain memiliki manfaat untuk meningkatkan citra perusahaan sebagai nilai tambahan perusahaan dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Kemudian ada GCG dan hukum perseroan di Indonesia. Kegiatan perseroan di Indonesia didasarkan atas hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas, lalu diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Undang-undang ini mengatur secara garis besar tentang mekanisme hubungan, peran, wewenang, tugas, tanggung jawab, prosedur, tata cara rapat, serta proses pengambilan keputusan. Kemudian organ minimal yang harus ada dalam perseroan yaitu yang pertama, Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Yang kedua, Dewan Direksi. Yang ketiga, Dewan Komisaris. Kemudian, organ khusus dalam penerapan GCG. Menurut Indra Surya dan Ivan Yustiavananda tahun 2006 menyebutkan, paling tidak diperlukan 4 organ untuk melengkapi penerapan GCG, yaitu yang pertama, Komisaris Independen. Yang kedua, Direktur Independen. Yang ketiga, Komite Audit. Yang keempat, Sekretaris Perusahaan. Kemudian GCG dalam Badan Usaha Milik Negara atau BUMN itu karena rendahnya kinerja BUMN serta meningkatkan modal yang telah disetor pada BUMN sangat besar. Maka pemerintah melalui Kementerian Negara BUMN mewajibkan semua BUMN menerapkan GCG. Tujuan GCG yang diatur dalam pasal 4. Yang pertama, memaksimalkan nilai BUMN.
Yang kedua, mendorong pengelolaan BUMN. Yang ketiga, mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan. Yang keempat, meningkatkan kontribusi BUMN. Yang kelima, menyukseskan program privatisasi. Kemudian, GJG dan pengawasan pasar modal di Indonesia. Keberadaan pasar modal ditentukan oleh lembaga-lembaga dan unsur penunjang pasar modal antara lain. Yang pertama, modal pengawas pasar modal dan lembaga keuangan. Yang kedua, bursa efek. Yang ketiga, lembaga clearing. Yang keempat, investor. Yang kelima, akuntan pabrik. Yang keenam, notaris. Dan yang ketujuh, konsultan hukum. Lalu di slide selanjutnya, GJG perbankan di Indonesia merupakan salah satu untuk menilai sistem kerja suatu bank adalah melalui penilaian GJG berdasarkan peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006. Pengertian GJG perbankan adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip yang pertama, keterbukaan, yang kedua, akuntabilitas, yang ketiga, pertanggungjawaban, yang keempat, independensi, yang kelima, kewajaran. Sedangkan untuk bank syariah, pengertian dan peraturannya ditetapkan melalui PBI nomor 11/33/PBI/2009 yang mencakup bank umum syariah dan unit usaha syariah. Kemudian pelaksanaan GJG adalah salah satu alat untuk membangun kepercayaan nasabah, masyarakat maupun dunia internasional yang merupakan syarat mutlak bagi suatu lembaga bank untuk berkembang. Jadi kesimpulan dari presentasi kami, penerapan good corporate governance merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan. Dengan semakin berkembangnya perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, dapat dijadikan sebagai indikasi bahwa GJG tidak dapat lagi diabaikan. Perusahaan yang memiliki skala yang besar dapat memberikan pengaruh terhadap perekonomian negara karena mereka dapat menyumbangkan kontribusi yang besar seperti penyerahan tenaga kerja, menciptakan nilai tambahan, dan lain-lain. Oleh sebab itu, setiap perusahaan yang ada di Indonesia harus dapat menerapkan prinsip-prinsip GJG dengan serius karena hal tersebut tidak hanya berdampak positif terhadap perbaikan kinerja internal perusahaan, tapi juga diharapkan mempengaruhi perkembangan ekonomi